Hal ini berdasarkan catatan seorang ensiklopedis Belanda yang menulis bahwa pada tahun 1828 Masehi ada seorang Hadrami yang menjadi kepala kampung di Pegunungan Mulia yang pada masa itu di wilayah kekuasaan Panembahan Simpang Matang Surya Ningrat. Di perkampungan ini beliau berdakwah dan mengajar agama seperti kebiasaan yang dilakukan oleh para ajdad. Adapun datuk beliau yang pertama hijrah dari Hadramaut, beliau adalah Al-Habib Hasan bin Muhammad yang menuju Terengganu, Malaysia, menetap dan wafat di daerah tersebut. Dalam usaha mengembangkan dakwahnya, beliau melakukan hijrah yang kedua kalinya menuju daerah baru yang bernama Matan. Seiring dengan berpindahnya ibu kota kerajaan Simpang Matan ke Mulikerta, hijrah kedua ini diperkirakan terjadi pada tahun 1876 Masehi, yang kemudian beliau menetap di suatu tempat berdampingan dengan wilayah keraton kerajaan Matan Mulikerta, atau sekarang bernama Tuan-Tuan, yang diambil dari kata wan dalam bentuk jamak, panggilan masyarakat lokal terhadap warga Hadrami. Kegiatan dakwah yang telah dirintis beliau dari mulai Sukadana hingga Ketapang terus dilanjutkan oleh anak cucunya, sehingga berdiri sebuah musola yang kemudian berubah menjadi sebuah masjid dengan nama As-Salam. Kemudian di zaman setelah kemerdekaan, dengan mulai berdatangnya para habaib dari berbagai daerah, mereka secara bersama-sama mendirikan suatu lembaga pendidikan agama setingkat madrasah dengan nama Al-Falah. Beliau wafat sekitar tahun 1800 akhir dan dimakamkan di pemakaman keluarga yang terletak tidak jauh dari pinggiran Sungai Pawan dan Masjid As-Salam, Kelurahan Tuan-Tuan. Yang kedua adalah Moyang Husain. Moyang Husain yang bernama lengkap Al-Habib Husain bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Hamid berasal dari 14 Ulu Palembang Hijrah. Ke Ketapang diperkirakan pada akhir tahun 1800 Masehi. Kakek buyut beliau adalah Al-Habib Hamid. Beliau adalah cucu dari Sahibul Ratib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang telah berhijrah dari Hadramaut ke Palembang. Setibanya di bumi Matan, sebutan untuk daerah kekuasaan kerajaan Matan dahulu atau Kabupaten Ketapang, beliau menikahi seorang syarifah, anak dari Talha binti Hasan, anak dari Moyang Hasan atau Al-Habib Hasan bin Husain bin Syahab, seorang habib yang telah terlebih dahulu berdiam di daerah tersebut. Selama hidupnya beliau berdakwah dan mengajar di daerah kediaman beliau yang terletak di pesisir pantai yang bernama Bintang Musir, yang merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Tuan-Tuan. Kegiatan dakwah ini terus berlanjut di masa cucunya, salah satunya adalah Habib Alwi bin Hamid Al-Haddad dan yang lainnya. Ini bisa dilihat dengan berdirinya Masjid As-Sa'adah di atas tanah anak keturunan beliau yang sekarang berada di daerah Kampung Rimba Bintang Musir, yang juga bagian dari wilayah Kelurahan Tuan-Tuan. Beliau wafat pada tahun 1923 Masehi dan dikebumikan di daerah yang sama dibangunnya Masjid As-Sa'adah. Dan yang terakhir adalah Moyang Cambang. Moyang Cambang yang bernama lengkap Al-Habib Abu Bakar Aidrus. Beliau adalah seorang dai yang daerah asalnya khilaf tercatat, akan tapi tahun kedatangan beliau ke kampung Tuan-Tuan diperkirakan sezaman atau lebih muda dari pendahulunya Al-Habib Hasan bin Husain bin Syahab dan Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Beliau dalam usaha dakwanya juga menetap di daerah setempat hingga wafatnya. Dikarenakan beliau tidak dikaruniai dengan keturunan, maka sedikit sekali catatan yang bisa dikisahkan, kecuali dari penuturan orang-orang tua terdahulu tentang kealiman dan kewaraan beliau. Mudah-mudahan dengan sedikit manaqib dari 3 ulama terkemuka yang berasal dari kerajaan Matan, tepatnya di kampung Tuan-Tuan, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka semua. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.